Bisa muncul ya? Sudah muncul Ya. semua kan? Enggak, artinya gambarnya tadi kok sempat apa? Ketilang. Ya. Oke, alhamdulillah kita awali saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjut dengan salawat dan tilawah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Allahumma shallaita ala Ibrahim wa ala ali wa Ibrahim ala ali Ibrahim wa wa barik ala Muhammad wa wa ala ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut di 254 nggih. Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Ya, udah siap Pak Pramujo? Sampun, derek. Sampun. Pak Broto? Sampun, nggih. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya yaumul la ayatiya yaumul la bai'un fihi wala khulatu wala syafa'ah al-kafiruna humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Monggo Pak Bagio di artinya Pak. Artinya sit. Ini dilalai lain anunya nih. Aduh. Apa yang udah siap? Monggo Pak Pramujo. Silakan yang lain ya. Orang saya Pak. Ya. Ya silakan. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Shadaqallahul adzim. Jadi alhamdulillah, jadi ini kita langsung barusan sudah, artinya berinfak itu adalah wajib ya, perintah nih. Ya, ada fiqhu, jadi perintah. Itu yang harus diingat, bahkan kewajiban, ternyata kewajiban infak itu bernuansa sosial ya, dimensinya lebih luas dibanding dengan kita beribadah untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Ibadah sendiri itu dinikmatinya gue sendiri. Tapi kalau yang sosial tadi, seperti tadi, itulah kita kenapa dalam rangka mempersiapkan hamba Allah itu menjadi orang-orang yang soleh secara soleh sosial, dia tidak individu saja, okay? Seperti itu. Kemudian kita lanjut di surat As-Saffat-nya ayat
52 nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna labadinun. Qala hal antum muttali'un. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Qala tallahi in kitta laturdin. Walaula ni'mati lakuntu minal muhdarin. Afama nahnu bimayitin illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Limithli hadza falyamalil amilun. Sadaqallahu azim. Bagio yang mau pergi, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. A idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamadinun. Qala hal antum muttali'un. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Qala tallahi in kitta laturdin. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdarin. Afama nahnu bimayyitin illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Limithli hadza falyamalil amilun. Sadaqallahu azim. Pri, monggo Pak Pri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. A idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamadinun. Qala hal antum muttali'un. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Ya Allah. Qala tallahi in kitta laturdin. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Afama nahnu bimayyitin illa mautatana ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Limithli hadza falyamalil amil. Adzalika khairun Sudah nuzulan. cukup, Mas Bob. Adzalika Mas Bob, khairun. Pak. 61. Kenapa? 61. Oh sudah. Astagfirullahaladzim. Nggih, Pak Broto. Iya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nir, ditekan Pak. Nir. Diulangi Nirrahim. Pak, diulangi monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu innaka lamina musaddiqin. Aidza mitna wa kunna turabau wa idoman inna lamu madinun Lamadinun. lamadinun Lahnya tidak panjang. lamadinun Lamadinun. lamadinun Lamadinun. qala hal an Pak Broto. Ya. La-nya itu Lamadinun. Coba Lamadinun, monggo. Lamadinun qala hal antum muttaliun Muttaliun. Bukan tak tapi po. muttaliun fattala Fattala'a faro'a. fattala'a faro'ahu fi sawa'il jahim qalatallahi in kita laturdin Laturdin. Pak, hati-hati yang di depannya la-nya jangan kepanjangan. laturdin walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdarin afama nahnu bimayyitin ila mautatanal mu'ula wa ma nahnu bimu'adzabin inna hada lahuwal fawzul asim limisli hada fal ya'malil amilun sadaqallahul azim. Oke, Pak Widodo, monggo Bapak. Mute. Silent, Pak. Masih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. Aidza mitna wa kunna turaban wa idaman inna lamadinun. Qala hal antum muttali'un. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Qala tawallahi in kitta laturdin. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdarin. Afama nahnu bimayyitin
إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Nggih, Pak Mujo. Assalamualaikum Ustaz. Oh, udah ada Sat ya? Sat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. udah sehat Sat? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah. Ya. Sementara Pak Mujo, Pak Ustadz dulu ya sebentar ya. Baik, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Pak Mujo, monggo Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin a'idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a'inna Hanya jangan kepanjangan. Langsung a'inna lamadinun qala hal antum Inna lamadinun. Monggo. a'inna lamadinun Iya, terus. qala hal antum muttali'un. Ya, tonya jangan ada, nggak ada alif tuh Pak. Iya. Ulangi. Qala hal antum Annya Pak ingat. muttali'un. Annya itu ikhfa dan tumnya iya. itu idgham mimi ya. Iya. Panjang Pak dia. Kalau Bapak ngambil 3 harokat, 3 ketukan, tumnya juga 3 ketukan, samakan. Iya. Qala hal antum kurang. Qala hal antum muttali'un. Muttali'un, kurang cepet aja tonya tuh. Masih kepanjangan. Iya. Qala hal antum muttali'un. Iya. Fattola'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Il jahim.
Oh, Tawanya panjangkan Pak, lebih dari 3. Kita sepakati kalau yang wajib itu 4. Kita bis il jahim. Oke. Qala Jangan taullahi. lambat nyambung. Oh iya. Qala taullahi ingkit Nah, talaturdi. tanya nyambungnya lambat. Kita latur. Qala taullahi ingkit talaturdin. J. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdorin. Afama nahnu bimayyitin illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Inna hadza lahuwal fawzul adzim. Limitsli hadza falyamalil amilun. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Jadi ini yang 52 ya, yang berkata, apakah kamu benar-benar termasuk orang yang membenarkan hari kebangkitan? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku ini? Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Dan sekiranya bukan karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Maka apakah kita tidak akan mati? Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia dan tidak akan diazab di akhirat ini. Sungguh ini benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan serupa ini hendaknya beramal orang-orang yang mampu beramal. Shadaqallahul azim. Monggo Ustaz, diserahkan. Ada yang lain nggak? Suara saya kedengeran nggak? Jelas. Kedengaran, Pak? Oke, alhamdulillah. Ada yang member lain? Belum ya? Belum. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansiril mujahidin fi Filastin. Allahumma ala yahudil mu'tadin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada fa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma amin. Amin, amin. Para bapak sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai, alhamdulillah Allah karuniakan nikmat kepada kita pagi ini bersama-sama bisa tilawatul Quran, tadarus Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Semoga ini menjadi pemula amal di hari ini yang membawa kepada amal-amal saleh lanjutan yang mendekatkan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih keridhoannya, dan di akhirat nanti mendapatkan
surga kenikmatan yang telah dijanjikannya kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Pagi ini kita baca beberapa ayat dari surat As-Saffat. Ayat-ayat yang baru saja kita baca merupakan perbincangan ya di antara para penghuni surga. Karena di antara nikmat surga itu orang-orang saling bercengkerama, di antara mereka berhadap-hadapan satu sama yang lain, berbincang satu sama lain, mengenang masa-masa indah di dunia. Jadi kenangan-kenangan indah di dunia itu atau pengalaman-pengalaman secara umum yang pernah mereka alami ketika masih hidup di dalam kehidupan dunia itu akan menjadi kenangan, ya, akan menjadi perbincangan di antara mereka saat telah masuk ke dalam surga. Ya seperti kita sekarang saling duduk bersama walaupun melalui platform Zoom, ya. Tidak jarang kita juga mengenang masa-masa lampau kita. Mungkin yang bareng kuliahnya saat dulu sama-sama kuliah, atau yang pernah praktek bersama saat dulu sama-sama praktek, atau saat awal-awal berjumpa bisa membaca Quran seperti apa, dibimbing oleh siapa, menjadi kenangan-kenangan yang indah pula kita bicarakan di saat-saat seperti sekarang ini. Ini sama-sama masih di dunia. Jadi yaqulu a innaka laminal musaddiqin, ini juga merupakan kenangan perbincangan yang pernah terjadi dulu di dunia. Ya. Jadi ketika di antara para penghuni surga itu satu sama lain saling bercakap, saling berbincang, maka salah seorang di antara mereka ada yang berkata, sesungguhnya dulu saya punya teman. Khorin itu artinya yang membersamai. Yang bersama itu di antara mananya adalah teman. Dulu saya punya kawan. Maksudnya ketika masih hidup di dunia. Kawan itu berkata, yaqulu a innaka laminal musaddiqin, apakah innaka sesungguhnya engkau laminal, la benar-benar, minal musaddiqin termasuk orang-orang yang membenarkan, ya. Kalau as-sadiqin orang-orang yang benar, tapi al-musaddiqin orang-orang yang membenarkan. Jadi ada sodaqah, ada saddaqah. Sodaqah artinya berkata benar. Saddaqah membenarkan. Ya, gitu ya. Hasuna bagus. Hassana dikasih tasydid membaguskan. Ya. Alima mengetahui. Tambah tasydid. Lama memberitahukan atau mengajarkan. Jadi temanku itu dulu berkata, apakah sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang membenarkan? Maksudnya membenarkan adanya hari kiamat. Jadi saya adalah orang yang mengingkari adanya hari akhirat. Orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan dari kematian.
Makanya temannya ini berkata kepada seorang ahli surga yang sedang bercakap-cakap dengan temannya tadi, karena ahli surga ini termasuk orang yang membenarkan, yang percaya kepada hari akhir. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Orang yang kafir itu mengatakan, apakah engkau termasuk orang-orang yang membenarkan, maksudnya hari kebangkitan? Masih perkataan temannya, Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamadinun. Apakah idza ketika mitna kami telah mati. Apakah ketika kami telah mati? Wa kunna dan adalah kami, maksudnya kami telah menjadi turaban debu. Apakah ketika kami telah mati dan kami telah menjadi debu, wa idhaman dan menjadi tulang belulang. Idham bentuk jamak dari azm, tulang. Idhaman tulang-tulang. Apakah ketika kami telah mati dan telah menjadi debu dan tulang belulang, inna apakah sesungguhnya kami lamadinun benar-benar akan diberi balasan, maksudnya kami akan dihidupkan kembali, setelah itu kami diberi balasan atas perbuatan kami di dunia. Lamadinun ini bentuk jamak. Kalau mufradnya madin, madin orang yang diberi balasan, madinun orang-orang yang diberi balasan. Apakah kita ini nanti akan diberi balasan, dibangkitkan kembali di akhirat, padahal kami telah menjadi tanah, kami telah menjadi tulang belulang, hancur. Gitu. Ini dua ayat ini menggambarkan tentang, menceritakan tentang perkataan orang yang kafir kepada adanya hari akhirat. Ya. Menceritakan perkataan orang-orang yang kafir kepada hari akhirat. Di mana dia mempertanyakan, loh, kamu percaya apa hari akhirat? Kamu percaya apa ada kebangkitan? Jadi ini berusaha untuk membuat ragu orang yang beriman. Ya. Berusaha untuk mengajak orang yang beriman ini keluar dari keimanannya. Maka kemudian disebutkan syubhat. Kerancuan pemikiran, masa sudah jadi tanah, sudah jadi debu, sudah jadi tulang belulang, mau dihidupkan lagi, kemudian diberi balasan atas perbuatan kita saat hidup di dunia ini. Jadi ungkapan ini bentuk pengingkaran terhadap adanya hari akhir. Ya. Secara bahasa di sini lamadinun, madin itu dari kata dana yadinu. Ya, dana yadinu dainunatan. Ya. Ada dalam ungkapan kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diberi balasan. Kalau ayatnya mengatakan innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Tidak lain kalian itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Ini dari akar kata yang sama dengan kata ad-din. Maliki yaumiddin. Allah adalah penguasa, pemilik hari pembalasan. Jadi din diantaranya adalah al-jaza atau balasan. Maka yaumiddin hari pembalasan. Hari itu diberikan pembalasan. Ya, tapi bukannya ad-din itu artinya agama. Betul pula. Ad-din artinya agama.
Bahkan ad-din juga memiliki arti as-sultah, Rasulullah. Apa tuh? kekuasaan. Jadi kata ad-din itu memiliki 4 makna besar. Makna yang pertama, ad-din artinya as-sultah, kekuasaan. Kemudian yang kedua, ad-din berarti al-khudu', kepatuhan, ketundukan. Gitu. Ad-din yang kedua artinya al-khudu' atau ketundukan, kepatuhan. Ad-din arti yang ketiga adalah al-jaza, balasan. Seperti tadi dalam ayat Maliki yaumiddin, begitu juga lamadinun. Ya. Yang keempat, ad-din, sebentar, saya ulangi. Jadi yang pertama as-sultah, kekuasaan. Yang kedua ketundukan. Kemudian yang ketiga, sebelum tentang balasan, ad-din artinya agama, tuntunan, an-nizam, tatanan. Din artinya agama. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nah, ini tatanan. Din artinya agama. Ma dinuka, apa agamamu? Ya, ini tatanan yang kau ikuti, ajaran yang kau ikuti. Itu din. Kemudian yang keempat adalah al-jaza, balasan. Kekuasaan, ketundukan, agama atau tuntunan, dan balasan. Ini 4 makna terkandung dalam kata ad-din. Iya. Tentang kekuasaan, ya, dan ini saling berkaitan satu sama lain. Bahwa di dalam agama kita 4 hal ini juga kita dapati. Kekuasaan di sini adalah kekuasaan Allah. Yang kedua, ketundukan, kepatuhan kita kepada kekuasaan Allah. Di dalam agama itu ada ketundukan kepada Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, bentuk ketundukan kita itu adalah dengan cara mengikuti tuntunannya, tatanannya. Itu din makna yang ketiga. Dengan kita mengikuti tuntunannya sebagai wujud ketundukan kita kepada Yang Maha Kuasa, maka kita akan mendapatkan balasan atas kepatuhan kita itu. Maka din, arti yang keempat adalah al-jaza. Ini tentang kata lamadinun. Apakah ketika kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sungguh kita akan benar-benar diberi balasan? Maksudnya dihidupkan kembali, dibangkitkan lalu mendapatkan balasan. Nah, ini ucapan orang yang mengingkari adanya hari akhir. Mengapa terjadi pengingkaran macam itu? Mengapa? Ya. Karena logika yang mereka pakai adalah semua seperti manusia. Menganggap semuanya seperti manusia. Kekuasaan Allah seperti kekuasaan manusia. Bahwa manusia tidak bisa menghidupkan. Ia menganggap Allah juga kayak dirinya tidak bisa menghidupkan. Nah, ini cara pandang yang buruk ya. Karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita baca dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kita jumpai pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maha mengetahui. Jadi kalau dirincikan begini, sudah menjadi tanah tulang belulang.
Dan boleh jadi tanah itu sudah bercampur dengan yang lain-lain juga. Dan mungkin juga tanahnya sudah dikeruk, kemudian dipindahkan sebagiannya ke tempat yang jauh. Sehingga sudah berpencar-pencar itu. Tadinya jasad mayat dikuburkan di satu tempat X. Kemudian karena satu dan lain hal, kuburan itu dipindah. Kemudian sebagian mana ada yang sebagian dipindah di Jawa Barat, sebagian ada yang pindah di Jawa Tengah, dan sebagainya dipindah. Umpamanya. Ya ini kan sudah berjauhan. Gimana ini akan dibangkitkan? Nah, ini mengukur ilmunya Allah seperti ilmunya manusia. Nggak nyambung. Karena Allah Maha Tahu. Bahkan proses dari ketika seseorang itu dimasukkan ke liang lahatnya, ke dalam kuburnya, kemudian hari pertama kayak apa, hari kedua, hari ketiga, sampai kemudian jasadnya itu dimakan oleh tanah, hancur, proses itu Allah Maha Tahu. Jadi tidak mengimani kepada adanya hari kebangkitan karena tidak mengenal kekuasaan Allah. Satu. Yang kedua, tidak mengimani adanya hari akhirat karena tidak mengenal apa? Pertama, tidak mengenal tentang ilmu Allah. Bahwa Allah mengetahui segalanya. Yang kedua, tidak mengenal tentang kekuasaan Allah. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang keempat disebutkan, Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah Maha Kuasa untuk menyempurnakan kembali banana, jarinya. Jadi kita ini akan disempurnakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika hari kebangkitan. Bukan hanya semata-mata dihidupkan, melainkan ketika kita dihidupkan itu dalam bentuk seperti dulu kita di dunia. Termasuk jari-jari kita dan sidik jarinya ini dikembalikan sempurna seperti sedia kala. Bahkan dalam keadaan belum berkhitan. Jadi tidak mengetahui tentang ilmu Allah, tidak mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa, dan yang ketiga tidak mengetahui bahwa Allah itu Maha Bijaksana. Hakim. Karena Allah Maha Bijaksana tidak membiarkan kehidupan ini berakhir begitu saja dengan sia-sia. Maka di dalam surat Al-Hajj disebutkan, Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ayat berapa itu? 115 kalau tak salah. Ya. Afahasibtum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum abatha, bahwa sesungguhnya aku Allah ciptakan kalian dengan sia-sia, dengan main-main. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa sesungguhnya kalian tidak dikembalikan kepada kami. Artinya apa? Artinya ketika kalian tidak dikembalikan kepada kami, tidak ada hari akhirat, maka kehidupan dunia ini main-main. Dan Allah tak main-main, tak sia-sia jika menciptakan kehidupan dunia ini. Jadi setidaknya dari 3 hal ini. Ya, Allah Maha mengetahui. Yang kedua, Allah Maha Kuasa. Yang ketiga, Allah Maha Suci dari sifat main-main atau sia-sia. Atau dengan kata lain, Allah Maha Bijaksana. Allah Maha mengetahui, Al-Alim. Allah Maha Kuasa, Al-Qadir. Allah Maha Bijaksana, Al-Hakim. Sehingga karena Allah Maha Bijaksana,
Maka Allah bangkitkan orang dari alam kuburnya untuk mendapat balasan. Karena Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa, membangkitkan manusia dari alam kuburnya bukan hal yang sulit bagi Allah. Sebagaimana kemarin sudah kita baca di surat Yasin. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Orang kafir itu berkata, siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur remuk ini? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, yang akan menghidupkan kembali adalah Allah yang menciptakan pertama kalinya. Ya. Sampai di sini perkataan orang kafir yang menjadi teman ahli surga tadi yang sedang berbincang dengan teman-temannya di surga. Qala hal antum muttali'un. Masya Allah. Di sini ada pisang nih. Masya Allah. Monggo-monggo sambil dinikmati yang mau minum. Tadi Broto kelihatannya minumnya gelas gede itu. Besar. Masya Allah. Alhamdulillah nikmat. Ini nikmat juga ini dibikinin apa ini? Air madu sama jeruk. Ini yang Air madu ya. jeruk. Sama air hangat. Masya Allah. Air madu jeruk. Ini resep dari Pak De Supriyono. Tangi turu, apa namanya minumnya air jeruk. Baik. Allah berkata, seorang ahli surga yang sedang berbincang dengan sesama ahli surga. Hal antum muttali'un. Hal apakah antum kalian muttali'una mau melihat? Ini bilang sama teman-temannya, mau lihat nggak teman saya dulu yang apa namanya ngedor-ngedorin saya beriman, ya, yang ngejek saya karena beriman kepada hari akhir, yang mempertanyakan adanya hari akhirat. Hal antum muqtani'un, apakah kalian mau melihat? Ittala'a melihat. Ittala'a. Kalau di situ disebut kunjung, ya. Kunjung atau apa itu? Muttali'un. Ya, maukah kalian melihat? Jadi setelah menceritakan tentang orang kafir yang dulu pernah berteman dengannya di dunia dan orang kafir itu mengingkari hari akhirat, lalu bilang sama teman-temannya tentang orang kafir tadi, kalian mau nggak lihat orang itu? Hal antum muttali'un. Keadaannya macam apa dia sekarang? Kita beriman, keadaan kita sekarang di surga. Dia yang tidak beriman kepada hari akhirat, macam apa keadaannya? Yuk kita lihat. Nah, gitu kurang lebihnya. Hal antum muttali'un. Hal apakah antum kamu sekalian muttali'una, orang-orang yang akan melihat? Fattala'a, lalu melihatlah ia. Melihatlah ia. Kunjung. Mencari. Fara'ahu, lalu menampaknya. Melihatnya. Fi sawa'il jahim. Di tengah neraka jahim. Jadi ketika oh, itu dia. Ia melihatnya ada di tengah neraka jahim.
Dulu ia tidak percaya adanya surga. Alhamdulillah kita percaya dan kita beramal. Kita masuk surga. Dulu ia tidak percaya kepada adanya neraka. Sehingga tidak urus, tidak peduli perbuatan mereka baik atau buruk. Karena tidak ada surga, tidak ada neraka. Ini mereka, ia masuk neraka. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Ia melihatnya berada di tengah neraka jahim. Ola, berkatalah ia. Ahli surga, seorang ahli surga tadi yang sedang berbincang dengan teman-temannya. Ia berkata, diarahkan kepada temannya yang kafir dulu di dunia. Berkata kepadanya, Tallahi, demi Allah. Ini sumpah. Kan dalam nahwu, hurufil qasam, huruf-huruf sumpah. Ada 3, wawu, wallahi, demi Allah. Ba, lahi, demi Allah. Ta, tallahi, demi Allah. Ini yang taknya. Tallahi, demi Allah. Kita laturdin. Sungguh kita hampir-hampir engkau, dari kata kada, ya kadu, kita. Ya. Hampir-hampir engkau laturdini. Benar-benar akan menjerumuskan saya. Atau mencelakakan saya. Arda yurdi, ahlaka, yuhliku. Turdi ini engkau akan membinasakan ni saya. Ya. Jadi kamu itu dulu, nih, kamu dulu hampir-hampir bikin saya celaka. Ya, saya beriman diomong, saya iman kepada hari akhir diejek. Kamu ngajak saya untuk tidak mau mengimani hari akhirat. Hampir-hampir dulu kamu membinasakan saya karena kamu mengajak saya kafir macam kamu. Tallahi in kita laturdi. Gitu. Kemudian ia mengingat nikmat Allah. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Ingat bahwa semua itu nikmat Tuhan, nikmat Allah. Dan laula, kalau tidak ada nikmatu rabbi, nikmat Tuhanku. Jadi kalau bukan karena adanya nikmat Tuhanku, yaitu nikmat Allah, lakuntu, niscaya adalah saya. Lakuntu itu dari 3 kata. La, sungguh. Ini harap. Kuntu itu dari kata kana dan ana. Kana ada, ana jadi tu kan. Jadinya kuntu. Karena kana yakunu. Kana yakunu doma. Jadi kuntu adalah saya. Minal muhdorina, termasuk orang-orang yang dihadirkan. Maksudnya diseret, dihadirkan ke neraka. Jadi kalau bukan karena nikmat Tuhanku, niscaya adalah saya ini termasuk orang-orang yang dihadirkan. Muhdorin. Ahdara yuhdiru, menghadirkan. Yuhdoru, dihadir. Muhdir, yang menghadirkan. Muhdor, yang dihadirkan. Muhdorin, termasuk orang-orang yang dihadirkan, didatangkan ke neraka, diseret ke neraka. Jadi kalau bukan karena nikmat Tuhanku, niscaya saya termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Maka alhamdulillah ala ni'matillah. Segala puji bagi Allah atas nikmat dari Allah, kita menjadi orang-orang yang beriman. Ini nikmat tertinggi dari Allah. Kemudian ia melanjutkan perbincangannya dengan sesama ahli surga.
Afama nahnu bimayyitin. Apakah maka tidaklah. Ma di sini nafiyah. Nahnu kami bimayyitina di sini ziyadah penegasan. Mayyitin orang-orang yang akan mati. Kami tidakkah orang-orang yang akan mati? Atau afama nahnu bimayyitin, kami tidaklah akan mati. Tapi dalam bentuk pertanyaan, tapi untuk penegasan. Ya. Apakah sesungguhnya kami ini tidak mati? Ini pertanyaan, tapi penegasan. Menunjukkan penegasan. Illa mautatanal ula. Illa kecuali mautatana, kematian kami al-ula yang pertama. Yaitu kematian di dunia. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Wa ma dan tidaklah nahnu kami bimu'adzabin, orang-orang yang disiksa. Dari kata adzaba, menyiksa. Yu'adzibu, menyiksa. Mudhari'. Adzib, siksalah. Fahuwa mu'adzabun. Fahuwa mu'adzibun, orang yang menyiksa. Mu'adzab, yang disiksa. Jadi, ungkapan ini menjelaskan bahwa para penghuni surga, bahkan para penghuni neraka juga, mereka tidak akan mati lagi setelah kematian yang pertama di dunia. Mati hanya sekali. Mati hanya sekali. Yaitu kematian di dunia. Kehidupan dunia. Setelah itu dibangkitkan dan tidak ada kematian lagi. Maka berbincang dengan teman-temannya sesama ahli surga, kita ini tidak akan mati. Kita tidak mengalami kematian selain kematian yang pertama dulu. Dan kita tidak disiksa. Ini menceritakan tentang kenikmatan dari Allah, bahwa orang-orang yang ada di surga, mereka yang mendapatkan kenikmatan surga itu akan kekal di dalam surga, ya, dan kekal di dalam nikmat. Kekal di dalam surga, tidak mati. Kekal di dalam nikmat, tidak pernah mengalami kesusahan. Wa ma nahnu bimu'adzabin, tidak akan disiksa. Orang yang sudah masuk surga nggak bakalan disiksa. Makanya dikatakan kepada ahli surga, innalakum ya antahyau fala tamutu abada. Kamu hidup terus, tak mati. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Kalian muda terus, tak pernah tua. Kalau ini kan kita tambah tua, tambah lama tambah tua nih. Abadi ya. Iya, tambah tua. Rambut tambah lama juga makin bersinar kan? Iya. Rambut kita, jenggot kita makin bersinar-sinar. Iya, berseri-seri. Yang tadinya gelap gulita, ya. Gitu. Jadi kalian muda terus, tak pernah tua. Wa innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Kalian sehat terus, tak pernah sakit. Nah, nggak ada itu kalau nggak di surga. Kalau di dunia ada. Ya. Di surga nggak ada. Sehat terus. Dan yang keempat, wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada. Kalian berlimpah nikmat terus dan tidak pernah mendapati kesusahan. Maka orang yang ingin lepas dari segala kesusahan, tempatnya tak ada lain kecuali surga. Jadi ia mencukupi nikmat Allah Subhanahu wa taala karena dihidupkan di surga, tidak ada kematian lagi, dan berlimpah kenikmatan, tidak pernah akan mengalami siksa.
keadaan seperti itu adalah keberuntungan besar. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Inna sesungguhnya hadza ini. Ini apa? Ini di surga. Ini penuh kenikmatan di surga. Ini kekal di surga. Inna hadza sesungguhnya ini la benar-benar atau sungguh huwa ia adalah al-fawzul azim, kemenangan yang besar atau keberuntungan yang besar. Jadi al-fawzu al-azim. Keberuntungan besar, kemenangan besar itu adalah selamat dari neraka, masuk surga. Itu fawzul azim. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga, faqad maka sungguh faza. Ia mendapatkan al-fauz ini. Faza yafuzu fauzan. Sungguh ia telah sukses mendapatkan keuntungan yang agung, al-fauzul azim. Ya, maka ada orang tua yang ngasih nama anaknya Fauzil Azim. Ya, jadi tampaknya terinspirasi ya. Kemenangan besar itu adalah ketika masuk surga. Harapannya masuk surga bareng orang tuanya juga. Amin. Kemudian tentang kemenangan yang besar, keberuntungan yang agung ini ditegaskan oleh Al-Quran. Limithli hadza falya'malil 'amilun. Li untuk misli seperti hadza ini. Untuk seperti inilah, yaitu untuk kenikmatan surga dan selamat dari neraka, fal ya'mal, hendaklah beramal, berbuat. Al-amiluna, siapa? Orang-orang yang beramal, orang-orang yang berbuat. Jadi kalau mau berbuat, berbuatlah untuk mencapai ini, yaitu sukses besar. Kalau mau berlomba, berlombalah untuk mencapai ini. Kalau mau bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguhlah untuk mencapai ini. Kalau mau all out, berkorban apa saja itu dalam rangka mencapai ini. Surga kenikmatan dari Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya. Gimana lanjutannya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhai. Fadkhuni fi ibadi. Masuklah engkau di kalangan hamba-hambaku. Hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang ahli surga tadi. Wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam surga. Semoga kita semua termasuk pemilik jiwa ini. Yang nanti dikatakan oleh Allah kepada jiwa-jiwa yang mutmainnah ini, ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah, ya, diridai oleh Allah dan penuh keridhaan masuk ke dalam surganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah sama-sama telah kita dengarkan. Sekarang sebelum sesi pertanyaan dipersilakan ke kami 52 sampai 61, Pak.
Silent masih. Oke, sambut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah selesaikan membaca dan mendengarkan kajian ayat 52 sampai 61 ya. Jadi ini bermanfaat jika kita mendalami terlebih tertopang oleh bahasanya gitu ya. Jadi kita memudahkan apa bahasanya itu mudah menghafal, kemudian mudah juga kita mendapatkan pemahaman dan mudah untuk mengingat-ingat. Jadi pada saat mengingat-ingat kita, ingat apa? Tadi yang pertama kekuasaan Allah, tunduk kepada aturan Allah, kemudian juga kita ingat kepada aturan-aturannya, kemudian ingat kepada balasan Allah, ada siksa, ada neraka. Jadi dalam hal takwa ini, takut dan harap itu seperti tadi dimunculkan dari kekuasaan, kemudian ketundukan, kemudian akan aturan-aturannya, agama, ad-din, kemudian juga ada balasan Allah bagi yang menselisihi dan bagi yang taat atau tunduk patuh. Seperti gitu. Ini sebelum acara ke sesi pertanyaan, kita karena beliau sedang ada keperluan itu, kelihatannya belum on. Jadi seperti itu. Kemudian yang paling penting kita kan sudah paham isim gitu kalau di bahasa Pak Pri ya. Huruf, kemudian fiil, ada kata-kata itu kita udah familiar lah sekarang, artinya udah memahami. Kemudian kita kan udah tahu juga tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil, tanda-tanda harfun. Jadi kata huruf, kata isim, kata fiil itu kita udah tahu tanda-tandanya. Nah, awalnya kita hanya tahu tanda-tanda isim itu an, in, un, alif, lam, mamimu, berawalan mamimu tadi berawalan juga huruf jar dan seterusnya. Ada 8 ya di ini Pak Pri ya, di mana? Tamyiz. Di jam tamyiz. Itu sekarang kita nggak usah berpikir itu lagi. Pikirkanlah di dalam tasrifan kita ini yang mana isim fa'il, yang mana isim maf'ul, yang mana isim makan zaman, kemudian ada masdar gitu ya. Jadi kita arahnya sekarang meniteni yang ke sana. Kemudian juga yang mana fi'il, yang baik madi, mudore atau amr, seperti itu, atau nahi. Jadi pada saat kita udah berpikir ke sana, sehingga kita tingkatan kita secara otomatis sebetulnya kita udah terpahami apa itu isim. Oh ini pada saat kita tahu seperti tadi pada saat yaqulu innaka laminal musaddiqin
waktu yakulu kita udah tahu ada fi'il. Inna ini juga A-nya istifham. Inna itu huruf, K-nya juga isim. Isim apa? Isim domir. Tapi kalau ditamiz kan isim yang ke berapa tuh? 26 apa ke berapa? Huruf yang ke-26 di ini K itu kakiku, domir itu masuk huruf. Laminal musaddiqin. Pada saat la-nya kita udah tahu huruf, minal juga huruf. Kemudian al musaddiqin itu perhatikan musaddiqin ada musaddiqon, musaddiqin, musaddi dan musaddaqin. Ada seperti itu. Musaddi dan musadda. Orang-orang yang membenarkan namanya musaddiqin. Yang dibenarkan adalah musaddaqin. Kalau musaddiqun, musaddaqun seperti gitu. Awalnya musaddaqun karena apa? Dia kena huruf jar di depannya jadi musaddiqin. Tanda-tandanya apa? Oh ini jamak nih. Ya tanda-tanda jamaknya ya kina aina. Kalau untuk yang jar itu apa khofat seperti gitu. Nah, dengan ada tanda-tanda seperti ini berpeluang kita mendapatkan apa? Mendapatkan pengetahuan yang lebih seperti tadi. Karena kemudian kita mulailah menerawang kepada makna masing-masing kata. Saya lihat ini saran saya seperti itu. Masing-masing kata itu maknanya setelah kita tahu musaddiqin. Awalnya apa nih musaddiqin kan gitu. Kalau Pak Peri bilang udah aja tutul di Quran hijau kan gitu, tutul dia muncul tuh al-musaddiqin itu. Nah, kalau alnya nggak usah dipikirin lagi karena ini tanda-tanda isim ya udah. Berarti itu ada definitif seperti gitu. Kalau jadi musaddiqinnya peluangnya musaddiqin kan awalnya musaddiqun. Kalau muncul yang di tasrifan itu musaddiqun. Kenapa? Musaddiqun, musaddiqoni, musaddiquna kan begitu. Kalau untuk di tasrifannya, yang tasrifan apa isim fa'ilnya tuh kalau ada mu berarti nih dan kemudian ada tanda-tandanya dalnya ditasrif berarti dia daripada soddaqo yusaddiqu tasdiqon seperti begitu kita udah dapat tuh Pak Amin monitor ya. Pak jadi kita udah dapat begitu kita ini jadi jangan cuma diam di seperti tadi musaddiqin ini kenapa gara-gara kan ada jar kalau huruf khafat itu dari musaddiquna kalau jarnya apa khofatnya musaddiqina kalau nasabnya apa musaddiqina kan gitu nggak terpahami sampai di sini bisa ngikuti nggak nah tinggal kita nun sewu Pak Pri kedengaran ya Jelas. Pak Pri apa artinya bisa ngikutin nggak apa yang saya apa terlalu cepat? Ya bisa. Cuma saya pernah ketemu ya di suatu video. Jadi kalau kita ketemu isim ya di Quran ketemu isim, yang pertama kita harus melihat karakter isim itu. Yang pertama karakternya itu status atau irobnya. Jadi dari irobnya itu apakah rofa, nasab, jar itu kedudukannya apa atau karena ada amil apa. Yang kedua itu harus kita lihat bilangannya isim ini mufrad, musanna apa jamak. Yang ketiga isim itu harus kita lihat gendernya muannas, mudzakkar. Nah, yang keempat itu identitasnya itu nakiroh atau makrifat. Nah ini mungkin Ustadz bisa menjelaskan supaya lebih jelas masih. Ya, alhamdulillah. Sementara nanti sementara insya Allah bahwa yang Pak ini Pak Pri yang tadi kan ciri-ciri pada saat kita berbicara soal an-inun
kemudian mamimu berawalan, kemudian berawalan huruf jar, ada alif lam, itu tanda-tanda isim. Kemudian yang Pak Pri bilang tadi itu, yang jama, pertama mufrad, musana dan jama, itu memang, tapi pada saat kita melihat al-musaddiqina, tadi Pak Pri, kalau kita udah tanda-tanda tadi udah ada di benak kita, oh kita udah tahu nih. Pertama, yang paling menonjol dia apa? Ada huruf alif lam di depannya. Yang kedua ada huruf jar, mina kan, minal ladzi, min itu kan huruf jar. Yang ketiga, kemudian perhatikan juga ada huruf mamimu. Jadi banyak itu tanda-tanda itu nanti masuk. Tapi pada saat kita melihat seperti ini kan nggak mungkin, wah ini tanda-tandanya. Pada saat kita udah dapatkan itu tanda isim pasti, tapi begitu ditasrifan dia isim apa dulu? Setelah tadi kan belum tahu isim apa nih. Dia fa'il, isim maf'ul, mau makan zaman, itu yang dimunculkan Pak. Waktu kita melihat segini, kita udah tahu musaddiqin dan musaddakin seperti itu kita udah tahu. Oh ini isim, kalau yang musaddiqin isim fa'il, musaddakin isim maf'ul. Monggo Ustaz disambung Ustaz. Tafadhol. Pak itu perlu bertanya tadi itu. Kalau dalam susunan kalimat jumlah mufidah ya, atau disebut dengan kalimat sempurna, itu yang paling pokok adalah mauqi'uhu minal i'rab, kedudukan i'rabnya, itu yang paling pokok. Ya. Yang paling pokok itu yang nomor 1. Benar. Ya, sebab ketika mengetahui kedudukan i'rabnya, maka tidak salah memahami. Tidak salah memahami. Sebab ketika fa'il dijadikan maf'ul, itu artinya kan tadinya berbuat malah menjadi sasaran kan gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi itu yang pokok ya. Seperti mamanya dalam ayat Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Bukan ulama'a. Ini innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang khosyah, takut Allah, kepada Allah, min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya, adalah al-ulama'u, orang-orang yang berilmu. Jadi al-ulama'u di sini sebagai fa'il. Jadi yang takut kepada Allah adalah ulama. Tapi kalau salah menerapkan fa'il dan maf'ulnya, salah baca umpamanya. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a. Ini salah. Artinya berbalik. Innama yakhsyallahu, sesungguhnya Allah takut. Jadi yang takut siapa? Allah. Iya. Takut kepada siapa? Min ibadi, dari itu takut al-ulama'a, kepada para ulama. Jadi Allah takut kepada para ulama. Nah, jadi maka yang paling pokok pertama itu adalah mengetahui posisinya dalam i'rab. Posisinya dalam i'rab. Status itu kalau yang saya pernah baca itu, statusnya apa itu, apa fa'il apa fi'il. Kalau fa'il rofa, apa fi'il rofa, fa'il ya rofa ya, maf'ul yang nasab. Begitu ya. Ya betul, itu yang pokok itu. Dan yang lain-lain itu membantu untuk mengetahui posisi itu. Ya, kalau mamanya jadi sifat. Kalau dia mu'annas, sifatnya
maka mausufnya tentunya mu'annas. Ya kan? Jangan salah nyari mausuf. Ya. Raqabatim mu'minah. Raqabah, tengkuk maksudnya budak, mukminah yang beriman. Jadi mukminah di sini sifat terhadap raqabah. Karena raqabah mu'annas, maka mukminah mausuf sifatnya juga mu'annas. Jadi di situ posisinya sebagai na'at atau sebagai sifat. Nah, untuk mengetahui sebagai sifat apa, perlu mengetahui tentang apakah dia mu'annas, apakah dia musanna, atau dia jamak. Itu dalam rangka membantu memposisikan dia dalam i'rabnya sebagai apa? Sebagai fa'il, atau sebagai maf'ul, atau sebagai sifat, atau lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Alhamdulillah. jadi ini. Alhamdulillah Pak Pri, ini alhamdulillah kita kan udah berkembang ya. Karena memang sedang belajar bahasa Arab. Tapi yang paling penting pikiran kita soal kalau pribadi saya mengenai tanda-tanda itu seperti tadi kedudukannya kalau sudah narasi, sudah ayat, itu berarti yang Ustadz bilang tadi i'rab diperlihat seperti itu sehingga nggak bisa. Tapi kita tahu kalau cuma parsial, kalau sorob kan belajarnya yang kita bilang di kata, adanya kata. Pada saat kata itu belum terlihat semuanya ataupun belum pakai alif lam dan lain-lain seperti gitu. Tapi pada saat sudah dalam kata ataupun dalam kalimat ataupun ayat, ini nampak lebih jelas yang Ustadz katakan seperti tadi. Jadi kita nggak lagi berbicara apa tanda-tanda, mungkin itu sepintas Pak muncul dalam pikiran kita. Oh ini udah jelas ini kedudukannya karena ada gandengan-gandengan tadi pada saat dia dibilang pada saat apa tadi tuh kata-kata laminal musadikin itu perhatikan waktu di yakulu kemudian inna ini pertanyaan inna apakah inna nanti begitu ini berlaku nggak isim inanya mana kalau kita mau diinikan lagi bongkar hanya istifham yakulu fi'il mudhari misalkan gitu. Kalau kemudian pada saat seperti itu yakulu inna sedangkan yakulu ini kalau kita bilang setelah fi'il pasti ada fa'ilnya kan? Ada di mana fa'ilnya nih? Yakulu, oh dia fa'ilnya adalah domir mustatir huwa di situ. Adalah domirnya mustatir. Jadi inna kalau saya melihatnya seperti itu monggo tapi tidak lagi ansih oh ini isim fi'il. Sepintas itu udah kelihatan seret karena dari apa yang kita baca seperti tadi tanda-tandanya muncul sendiri, Pak. Tanda-tandanya muncul sendiri. Jadi akhirnya kita fokusnya kepada arti musaddiqin. Pada saat itu kan kita bilang musaddiqin dari mana nih? Dari kalau mu itu biasanya itu yang huruf af'ala ya minimal dari majidnya. Dari af'ala, fa'ala, fa'ala. Berarti ini saddaqa yusaddiqu tasdiqon. Artinya nanti isim fa'ilnya musaddiqin, musaddiqun, musaddaqun. Seperti gitu maf'ulnya. Dan wallahu alam. Kemudian nanti kita tinggal Papri udah alhamdulillah kalau udah seperti itu udah banyak yang kita pahami sehingga kita cepat mengantisipasi oh ini artinya apa dan berpeluang untuk mengetahui arti-arti kata itu sendiri kan gitu ya banyak tidak satu kemudian berpeluang seperti itu dan monggo pertanyaan dari saya cukupi terima kasih Ustaz. Kemudian Pak Amin apa Pak Pri lagi masih mau ini? Saya ada yang agak belum jelas ini gini deh, antara idhofah dan naat man'ut ya. Kalau idhofah itu isim-isim, naat man'ut juga isim-isim. Tapi idhofah itu kata benda. Kalau naat man'ut itu kata benda dan kata sifat, kalau tidak salah gitu. Nah, terus misalnya jadidun itu kan kata sifat. Nah, kalau ada
kitabul jadidi itu kata benda, kata sifat, tapi kan itu bentuk idhofah itu gimana itu? Monggo Ustaz. Alhamdulillah. Tidaknya kalau sifat, kata sifat itu kan menunjukkan sifat yang sesuatu yang disifati. Kitabun jadidun, kitab yang baru. Jadi sifat kitab itu adalah baru. Kalau idhofah itu menunjukkan pertama kepemilikan. Yang kedua menunjukkan asal usul. Kepemilikan atau asal usul. Contoh kepemilikan, kitabul ustadi, buku ustad. Maksudnya buku milik ustad. Kayak gitu. Itu idhofah. Jadi idhofah itu menunjukkan kepemilikan. Kitabul ustadi, buku ustad. Baitullahi, rumah Allah. Qiblatul muslimina, kiblat milik orang-orang Islam. Seterusnya. Yang kedua, idhofah itu menunjukkan asal. Asal. Contoh, khatamu fiddah. Khatamu fiddah. Khatamu cincin, fiddah perak. Cincin perak, maksudnya cincin dari perak. Asal cincin itu bahannya adalah dari saubu kumashin. Saubu pakaian, kumashin atau kutnin. Saubu kutnin. Ya, pakaian kutnin katan. Katun. Ya. Artinya pakaian yang terbuat dari kapas. Gitu. Jadi itu idhofah. Jadi kalau kita mau mengatakan kitab ini kitab baru, hadza kitabul jadidi, maka itu salah. Tapi kalau kita ingin mengatakan ini adalah kitabnya anak baru atau anggota baru, boleh, benar. Hadza kitabul jadidi. Ini adalah kitab milik jadid. Milik orang yang baru itu. Boleh. Bukan kitabnya yang baru, tapi pemiliknya itu yang disebut al-jadid. Ya. Jadi membedakannya kalau sifat itu menerangkan sifat dari mausuf. Kalau idhofah itu menunjukkan kepemilikan atau menunjukkan asal dari sesuatu. Wallahu a'lam. Jadi salah ya itu yang kitabul jadidi itu. Tinggal maksudnya apa? Kalau maksudnya kitab baru, salah. Oh, gitu. Tapi kalau maksudnya kitab siswa baru, al-jadid maksudnya siswa baru. Atau ada orang namanya al-jadid. Kitab jadidi, kitabnya al-jadid. Nama orang, boleh. Oh, ya, paham. Betul. Oke. Ya, alhamdulillah Ustaz. Ya, kemudian Pak Amin udah garuk-garuk ini monggo. Tambah paham. Tambah paham, oke. Jadi apapun kalau kesimpulannya Ustaz, apapun kalau misalkan itu sifat tidak perlu diidhofahkan, nggih. Seperti baitul kabiri, baitul wasi'i.
Seperti gitu. Dengan itu kan sifat. Artinya rumah baru. Jadi dengan al-baitu al-kabiri, rumah Alba itu itu al-kabiru. maaf, al-baitu al-kabiru. Dua-duanya harus sama ini. Betul Pak Pri, terima kasih. Al-baitu al-kabiru. Rumah yang yang besar, ataupun al-baitu tadi udah ya. Al-baitu kabiru. Kemudian pada saat baitul kabiri. Jadi pada saat rumah baru dengan rumah yang baru, itu pada saat yang tadi antum bilang bahwa tidak boleh naat itu diidofahkan. Seperti gitu Ustaz ya, nggih? Ya. Itu sama tadi Baitul Kabiri dengan Kitabul Jadidi tadi. Ya, Ya, Bu. itu seperti itu. Ini dikasih contoh yang lain. Seperti itu. Jadi namanya jadid, yang namanya kabir, yang namanya wasi, itu semuanya adalah sifat. Tetapi sifat dalam bahasa Indonesia itu udah lebih jelas, Ustaz ya. Dia mensifati. Sedangkan sifat yang masalahnya wasofa itu mensifati, apa bedanya Ustaz? Artinya mensifati itu bisa menjelaskan arti daripada itu. Seperti apa Ustaz? Makasih. Iya. Iya, mensifati itu kan menjelaskan. Jadi ada arti menjelaskan, ada arti mensifati. Itu kadang-kadang tolong disifatkan kan gitu ya. Artinya Jadi, menjelaskan. al-baitu rumah. Loh, rumah akeh iki sing dike. Al-akhdaru sing ijo, menjelaskan. Menjelaskan. Di antara cara menjelaskan itu adalah dengan memberitahu sifatnya. Jadi memberi sifat itu berarti menjelaskan juga. Dari satu sisi sebagai sifat, fungsinya menjelaskan. Itu ya, Pak Amin. Ya. Jadi alhamdulillah ya Pak Pri. Jadi sifat itu tidak digunakan hanya hanya dari sifat sesuatu benda itu sendiri, tetapi dia juga menjelaskan arti daripada sifat. Okay. Seperti itu. Jadi artinya menjelaskan. Menjelaskan berarti mensifati. Jangan sampai kebingungan. Kadang-kadang kita dari yang awam ini pertama kali belajar juga mensifati. Coba disifati. Dan ternyata hanya bahasanya menjelaskan. Ya. Terpahami ya Pak? Oke, matur nuwun Pak Ustadz. Kemudian yang lainnya Pak Amin, monggo. Udah Pak, kalau nggak Pak Amin, Pak Mujo. Dengan pelajaran bahasa kita ini, agak diikuti Pak? Iya, iya, mungkin ya bingung itu Pak. Apa-apa Pak. Awalnya katanya kalau orang bijak bilang awalnya tahu itu bingung dulu Pak. Tenang aja Pak. Jadi jauh. Kalau salah malah jadi salah paham. Oh, jadi jauh. Kemana-mana sih. Ya, pokoknya didengarkan dulu. Tapi itu nanti kalau Pak Pri jadi tambah pinter kan, muridnya juga tambah pinter. Ikuti dia Pak Priyono itu. Amin. Karena Pak Pri ini Pak Ustadz udah ngajar tamyiz. Kemarin mohon maaf itu pas saya ada ngehandle cucu jadi nggak bisa gabung. Jadi gini ya, kalau bingung kita menghibur diri, bergembira dengan ketawa. Minggu malam itu hiburan lansia.
Ya, Pak Broto, gimana Pak? Tapi Bisa tanya sedikit Pak, Monggo. pada kata laminal musodikin itu musodikinnya itu kan isim ya. Betul. Isim di sini tulisannya isim majrur ya. Ya, karena ada minnya. Terus. Oh ya. Karena Ada ada huruf min itu jar. jadi majrur. Betul. Itu Oh yang ya sudah. utama status itu. Pak Widodo, ini Pak Widodo biasanya Pak. Monggo Bapak. Mumpung ada Ustadz. Oke, Pak. Tersun. Jadi masih di memang jalan. ini pendapat saya ini ya mudah-mudahan saya merasa inilah cukup bangga dengan jadi murid aja. Jadi karena merasa bahwa bahasa Arab itu kalau tidak tahu kosakatanya, maksudnya tidak banyak kosakatanya maupun ini, itu nyarinya juga susah. Saya kemarin itu mencoba mencari contohnya Pak ya, admim gitu ya, robana admim. Admim itu saya ketik, itu nggak keluar di kamus bahasa Arab, itu nggak diketemukan gitu loh. jadi udah saya diem aja lah, nggak nanya dulu ke ini, nanti kan hari Selasa ini. jadi saya ya terpuaskan dengan ya kondisi sekarang ini. Jadi saya istilahnya sesuai dengan Pak Ustadz kemarin kan, kita harus bergembira juga, ada senang dengan belajar Arab, bahasa Arab ini. Jadi mungkin pendapat saya itu aja mungkin Pak. Kalau ini saya jadi memperdalam ini dengan mengikuti pengajian-pengajian seperti ini. Jadi Insya seperti Allah. tadi. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Bagio. Monggo Pak Bagio. Share-nya gimana? Oke. Memang inilah namanya orang-orang tua, Ustaz. Kadang-kadang yang mulang aja kelupaan juga kan gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau yang diulang itu yang belajar itu mereka lebih pintar kan ngingetin gitu, Ustaz. Alhamdulillahnya kita tersadar bahwa kadang-kadang ada kekeliruan seperti itu. Dan ini jadi kemudian ini juga ada sesuatu yang anugerah Allah yang luar biasa, karena kita mau dengan kondisi seperti ini mau pada belajar gitu ya. Dan awalnya kan kita berpikir ya udahlah nyerah seperti gitu. Ternyata hidup ini kalau membebaskan diri kita mau dari siksaan, dari kepedihan apa saja, dari kesengsaraan, itu tidak harus menyerah kan gitu, harus berusaha. Jadi ini yang berharap kepada Allah agar seperti tadi itu sifat usaha itu menjadi karakter daripada para sesepuh, terutama dalam ini di kelompok ini, dan juga para sepuh yang lainnya. Karena biar bagaimanapun kalau saya melihat anugerah Allah itu luar biasa, tetapi kita karena belum mendekati, makin kita takut, harusnya kita makin mendekati. Kenapa? Supaya kita bisa berpegang. Nggak tahu yang dipegang apa, pokoknya nyekel kan gitu ya. Pada saat udah nyekel kan artinya Allah tidak akan membiarkan kan, seperti gitu. Itu aja usahanya. Ya, alhamdulillah nih udah 7.15 kurang 2. Nyambung Pak Widodo tadi ya. Jadi saya pernah melihat ya itu. Jadi kalau kita mau belajar, mau bersungguh-sungguh itu hanya perlu 3 hal saja. Yang pertama mufrodat, yang kedua belajar nahwu sorof, yang ketiga latihan. 3 itu aja. Terima kasih. Oh, itu yang 3 itu sudah banyak sekali, Cik. Banyak sekali. Pak Widodo, kalau admim itu nanti yang dicarinya kan admim itu tamma. Coba benar nanti Ustadz yang ngomongnya. Jadi pada saat ada al tambah majid 1 admim. Admim itu sudah larinya di mana? Larinya di fil amr. Admim. Jadi afil. Jadi tamma. Jadi seperti itu cara nyari ini, baru nanti Pak Widodo nyarinya dimunculkan seperti seperti tadi
yang mencarinya nggak di atmim seperti gitu. Jangan diharokatin saja. Bisa jadi itu muncul kalau nggak diharokatin. Tapi kalau diharokatin nggak akan muncul malah. Karena dia biasanya kamus-kamus ini munculnya dari fi'il madi gitu. Seperti gitu Bapak. Tapi kalau di yang apa kamus apa Ustaz namanya Syama'il itu insya Allah muncul ya Ustaz ya. Ya, jadi saya kemarin nyoba mencari Pak. Itu di kamus, mungkin kamus saya yang kurang lengkap lah. Di alif atau hamzah ya. Itu nggak ketemu. Terus di mim itu nggak ketemu juga. Atau di ta, huruf ta, tama, apa itu nggak ada di kamus saya itu. Akhirnya ya udah nanti saya nunggu hari Selasa ini. Akhirnya terjawab. Ini apa saja itu atmim itu? Alif, a, mim, terus apa? Alif, mim, sama mim aja Pak. Mim sama mim. Nah ini kalau di kamus aplikasi ada. Ada. Kamusnya Pak Pri ada. Menyelesaikan ada. Atma menyempurnakan itu menyelesaikan ada di kamus kok. Enggak, yang di hijau muncul nggak? Muncul nggak? Kalau di hijau mestinya muncul juga ya Pak Pri. Iya, tinggal itu di surat apa dulu? Surat apa? Berapa Pak Widodo? Muncul itu Pak Widodo. Cuma kesabaran aja Pak. Jadi seperti itu. Kesabaran, kemudian sabar nanya juga Pak. Jangan diam aja, udah pusing nanti tambah. Usahakan jalan keluarnya tanya. Dan usahakan pada saat udah bertanya, kan misalnya udah lepas ini tuh, di nggak ya. tertumpuk. Coba tarikan. Tapi Pak Widodo jangan tanya saya loh Pak. Nah ini yang kelihatan ya. Ya. Nah ini yang hijau ini itu kita cari kalau tidak salah itu Al-Baqarah ayat 3 Al-Baqarah ayat berapa itu Mas? Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Ke surat mana ini atmim. Ini itu di Pak Nabi Ibrahim itu Pak, doa Nabi Ibrahim. Jadi Rabbana atmim lana nurona. Iya. Surat jadi apa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Surat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Saya pengen menghafalkan Pak, tapi belum hafal suratnya maupun maupun ini di nomor berapa itu belum hafal saya. Jadi tapi seingat saya bahwa itu Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Ini yang rencana saya itu di Ramadan itu sepertinya saya punya target menghafalin doa-doa seperti yang pendek-pendek itu Pak. Jadi masih ingat Pak Pri? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini Al-Maidah ayat 3 ya, atmimnya itu di mana ini? Sepertinya bukan di Al-Maidah Pak. Tapi Al-Maidah ada menurut kamus itu. Oh ya, monggo. Ini. Nah, sudah. Surat At-Tahrim ayat 8. Nah, Tahrim 8 ya. At-Tahrim. At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim 8. Tahrim. Aduh, kok kembali lagi nih. Kok hilang lagi? Al-Fatah. Nah. Tahrim tuh 66 Pak. Iya ini bentar.
At-Tahrim. Oh ya. Ayat berapa ya? Ayat 8. 8. Nah, ke surat mana ini? Oh ini. Mungkin ini ya. Jadi kalau di surat itu kata kerja yang artinya sempurnakanlah. Oh ini nganu bil amr. Amr. Ya ini ada jazmnya. Kalau tidak salah gitu. Kemudian untuk urean, nah ini bentuk lampunya tamma, terus mudoreknya ya timu, perintahnya timma, bukan admin tadi. Itmim. Kenapa jadi admin? Nah, itu. Karena jadi tambahan alif, Pak. Oh, iya. Atamma. Ya. Kan kalau tamma itu sempurna. Kalau atamma menyempurnakan. Jadi muaddi. Nganu aja untuk Pak Widodo cara mencarinya kalau saya begitu lah. Mungkin ada yang lebih baik. Betul. Enggak, ini saja kan kalau udah dapat di sini, apalagi yang harus kita ini kan gitu ya. Nanti kalau belum, nanti dikasih yang tadi kamus-kamus lain. Insya Allah ya. Ini kita Pak Pri nggak kerja 722. Semangat ini alhamdulillah. Tapi kita ngingetin. Tamam itu masdarnya tuh. Tamma atau tamaman, tamamun, tamamin. Oke. Alhamdulillah Ustaz, tafadhol. Terima kasih ini. Kiranya kita tutup saja ya. Air. Jadi kita akhiri dengan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan yang lainnya bapak-bapak ini menyemarakan kajian kita di Selasa pagi. Allah berikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk meraih belajar dari kata-kata ataupun ayat-ayat Allah. Amin. Dan semua saya ucapkan terima kasih. Kita doakan Pak Bambang, kemudian Bu Sri, Pak Aman, senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan. Begitu juga kita semuanya. Dan Allah berikan kebaikan untuk hari ini dan hari-hari mendatang. Amin. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.